Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh Tuhan sertai 3 hari di tempat ini. Dari hari pertama sampai hari ini kita boleh menerima banyak sekali berkat. Dan di siang hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi. Kita akan berikan kenangan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kembali saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Karena ini sesi yang terakhir, kita mau sungguh-sungguh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik, posisi yang terbaik, posisi yang nyaman. Kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan. Selama 3 hari ini kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Banyak sekali berkat-berkat yang kami terima melalui retret tahun ini Tuhan. Dan bila di siang hari ini kami boleh memberikan syukur kami. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari nyatakan dengan penuh syukur kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari datang dengan segenap hatimu. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Biarlah kami boleh bersuka dan kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami boleh menyembah Engkau, Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus hadirlah. Kami sembah. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu, nyatakan dengan segenap hatimu, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sembah, mari sembah, mari bawa kerinduan kita. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Haleluya, haleluya, kami sembah. Biarlah setiap mulut kami memuliakan Engkau dan jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 kami sembah. Oh, oh, haleluya, kami sembah. Bila kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, bila Engkau boleh ditinggikan di atas segalanya. Haleluya, haleluya, oh, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum akan kedahsyatan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
dengan segera dapat dinyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan, haleluya, haleluya. Betapa kami terkagum dan terpesona atas setiap kebaikan dan perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya, biarlah Tuhan melawat setiap hati kami semuanya. Terlebih kami boleh rindu semakin dalam lagi merenungkan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami pulang dari tempat ini kami membawa sesuatu yang besar. Sehingga kami boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Coba lihat di bawahnya, apakah ada perekat? Apakah ada paku? Tidak ada. Oke, kita sepakati ya. Kita di sesi terakhir ini kita mau all out. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Kita mau melompat buat Tuhan. Setuju? Setuju? Oke, haleluya. Kita memujikan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian, siap-siap melompat bagi Tuhan. Hey, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun Tuhan tiada satu pun menghalang. Mari melompat bagi Tuhan yang menjadi bagian hidupku. Hey, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin. Kita mau terbang buat Tuhan. Bersamamu terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini
sinar sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersih. Mari kita terbang buat Tuhan, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lebih keras lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Amin. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan bahu, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat dan bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia.
sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan firman Tuhan. Siapkan tanah hati yang terbaik. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, sekalipun kami masih muda, kami masih belia, masih remaja,
Tapi kami percaya sebagaimana Tuhan memanggil Samuel di usia yang sangat belia, Tuhan panggil Daud di usia yang demikian belia, maka Tuhan pun mampu memanggil setiap kami di usia kami yang masih muda ini untuk kami menjadi alat-Mu Tuhan seumur kehidupan kami. Terima kasih untuk 3 hari 2 malam yang begitu padat, begitu melelahkan, tetapi secara roh membangkitkan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan yang jadi berkat buat setiap kami semua. Dan hamba boleh bersyukur melihat semangat muda anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh tetap semangat sampai di sesi pengutusan ini. Terima kasih, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Itu semua semata-mata karena kemurahan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan, kelemahan, apapun yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan. Dan setiap anak-anak, semua Tuhan tanpa terkecuali menangkap, mengerti, memahami, dan mereka boleh sungguh-sungguh melakukannya. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menaikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Sebentar yang main musik bantu saya dulu di sini. Sini. Berdiri di sini, baris. Sini, baris. Hadap ke depan. Ya, terus. Baris. Tahu baris? Nah, sini Mas Udin. Enggak, aman. Ya, gini ya. Nah, sebelum saya mau kasih khotbah penutup singkat aja ya, saya mau ajak teman-teman untuk kita simulasi sejenak. Nama permainannya adalah Go Get Them. Go Get Them gitu ya. Pergi ambil mereka, go get them gitu ya. Caranya gini nanti, kita nanti akan berperang, kita akan simulasi kapal perang begitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal perang. Ya, nanti cara mainnya akan saya terangkan dengan contoh seperti ini ya. Nanti dimulai dengan saya akan memandu permainannya. Saya akan bilang begini, pasukan siap, bersedia, siap, door. Nah, saya akan memulai permainan misalkan pasukan siap, bersedia, siap, door. Nah, kalau saya nunjuknya ke kelompok ini, maka yang paling belakang harus segera merespon. Pasukan siap, bersedia, siap, kamu nembak kelompok temanmu. Nah, yang kelompoknya agak lemot gitu biasanya langsung begitu di door langsung door. Yang apapun responnya tidak sesuai dengan aturan ini kalah, maka orang terdepan dari kelompok itu diambil oleh kelompok yang menembak. Ketika saya bilang permainan berakhir, kelompok mana yang jumlahnya paling banyak orangnya, dia yang menang. Paham? Jadi kalau misalkan kelompok saya nih nembak door, ini pasukan siap, bersedia, salah. Harusnya bersedia, siap, door. Dia harus segera door nembak yang lain. Oke? Nah, perhatikan dulu. Biar nggak bingung. Perhatikan dulu. Kan nanti kan kalau menang anggotanya nambah. Nambah dong. Anggotanya kan nambah kan? Kelompok ini menang nih. Berarti kan dia merebut satu anggota. Berdiri paling belakang. Paham? Orang anggota baru berdiri paling belakang. Terus aba-abanya gimana Om? Kalau kelompok yang jumlahnya lebih dari 4 ini kena tembak, maka dia bilangnya begini, pasukan siap, bersedia, siap, door. Jadi yang ditambah kata apa? Siap. Karena siap itu kan seperti apa-apa. Makin nambah orang lagi, paling belakang, pasukan siap, nomor 2 dari belakang, bersedia, siap, door. Nah, kalau ada yang salah ngomong aja, harusnya dia bilangnya siap, tapi dia bilang door. Harusnya dia bilang pasukan siap, dia bilang paling belakang sendiri langsung latah door. Nah, salah. Orang paling depan dari kelompok ini direbut kelompok lain. Paham? Oke, kita tempatkan diri kelompok ini sebelah sini. Yuk, ini berdirinya menyamping di sini. Serong ke sini. Paling depan siapa? Nah, sini. Siapa ini? Karen ya? Siapa namanya? Hah? Cinta yang Rangga kemarin ya. Maju lagi sini. Agak miring karena ruangan kita sempit. Nah, situ. Diagonal. Nah, gini. Nah, ini orang. Ini sini. Nah, sini. Oke, Pak. Nah, gini ya, miring gini ya. Oke, kelompokmu, Vin di sini. Saya geser dulu mimbarnya. Enggak apa-apa, cukup. Nah, sini. Oke, baris ke belakang. Kelompokmu, Kevin di sini.
Oh di sana deh. Sini miring gini. Miring ke sana. Oke. Eka, kamu di ujung sana, diagonal. Gandrung, kamu di tengah sana. Ini yang berempat, Hana miring di sini. Saya di tengah. Ini kamu berarti join kelompok yang lain kamu. Kecuali Mas Udin bantu saya menjuri. Yang lain join kelompok bebas. Kamu join mana bebas. Yang masih empat. Bantu yang masih 4. Oke. Mas Udin akan bantu saya juri. Ya. Yuk atur. Nunjuk langsung. Jangan nunjuk diri sendiri, bunuh diri nanti. Siap, darah. Nggak boleh. Tunjuk. Dan kalau yang ditunjuk responnya terlambat, karena yang di belakang nggak kelihatan nih, gitu nggak fokus, langsung. Makanya perlu juri. Oke? Begitu ada yang kalah, permainan berhenti dulu. Perhatikan semua, kan ada yang kalah, anggotanya pindah, permainan berhenti dulu, saya start lagi dari awal. Paham ya? Kita coba dulu, latihan dulu ya. Sekali latihan. Siap? Musik. Tenang dong, biar kita kan simulasi perang toh. Oke? Ini namanya ambience. Sudah? Mana musiknya Mas? Oh congean telingaku. Oke siap ya? Are you ready? Go get them. Pasukan siap. Bersedia. Siap. Door. Tenggelam. Salah ya. Oke. Kalau saya tuju kelompok pertama aja salah, berarti saya yang berhak memutuskan anggotanya pindah kemana. Kan saya kapten permainan ini ya. Pertama kelompok aja udah langsung salah, saya langsung kamu pindah ke sini gitu ya. Paham ya? Fokus, belakang sendiri hati-hati, aman ini. Kamu menyerahkan nasibmu kepada Andreas. Oke fokus, orang paling belakang fokus, siap-siap. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Lah saya ngomong ini loh. Oke, geser sini. Banyak alasan ini mereka ini ya. Lah kamu yang mendekat, oke sudah. Gak apa-apa, kita kasih. Udah ya, latihan cukup ya, serius ya. Oke, siap ya. Fokus orang paling belakang, fokus lihat saya. Orang paling belakang fokus lihat saya, pasukan siap. Bersedia, siap, door. Pindah. Tahu doang, lumayan. Iya, oke, siap ya. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Ya. Habis. Oke, siap perhatikan, pasukan siap, bersedia, siap, door. Wah, ini ya, oh ini. Yuk, udah, sini. Kayaknya agak menjauh deh, hati-hati ya, ini mirip-mirip. Oke, siap. Tinggal 2 ya, kalau tinggal 2 berarti kamu cuman komplit semua. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Sian deh lu. Ya, go get them. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Aman. Wah!
direbut lagi. Sengaja dia menelatkan diri nih ya. Hah? Ini. Heeh. Belakang. Oh, pindahnya ke depan. Pindahnya ke belakang. Oh, oh ya, sorry. Yang diambil yang di depan. Maaf. Koslet. Yuk lanjut. Terima kasih Mas Udin. Mas Udin pegang mic, Mas Udin. Mas Udin minta pegang mic. Bantu saya. Ini. Yuk. Siap, pasukan siap, bersedia, siap, door. Ini curang, pinter ini ya. Habis kan. Kamu nanti sendiri ya. Pokoknya pasukan siap, bersedia, siap door gitu ya. Satu kapal hampir tenggelam ya. Apakah Elisa bisa bangkit ya kan? Jangan menyerah ya. Kamu kembalikan teman-temanmu. Semangat Elisa. Yuk kasih semangat. Oke, siap. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Saya kasih yang sedikit. Ini sedikit nih, cuma 4 nih. Oke, pasukan siap, bersedia, siap, door. Oke. Fokus Elisa. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Wah! Pasukan siap, bersedia, siap, door. Kena lagi. Oh enggak. Maaf ya, kamu harus direbut lagi. Tinggal 3. Yuk, siap, pasukan siap, bersedia, siap, door. Pokoknya serang kelompoknya Elisa ya. Kalau mau cepet menang, serang kelompoknya Elisa. Ayo. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Ini. Yo, pasukan siap, bersedia, siap, door. Wah! Elisa, Helen raketok ya Helen. Ya. Wah, kelompok ini menjadi rentan teman-teman. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Tinggal dua dia, pasukan siap, bersedia. Lah yang nembak siapa? Yang belakang belum. Ya. Elisa berhasil.
berhasil menenggelamkan 2 kapal. Pasukan siap. Kasih waktu saya dong timer. Oh, curang. Kemana curangnya gimana? Siapa yang di belakang? Gandro. Kan ini. Oh. Kamu ketahuan. Tinggal 1 ya. Elisa, ayo bangkit Elisa. Kasih saya timer dong. Kasih 3 menit mundur. 3 menit lagi ya. 3 menit ya, banyak-banyakan ya. Supaya kita bisa langsung tutup nanti ya. Siap, pasukan siap. Bersedia. Siap. Door. Enggak. Terus. Dornya mana? Woi, habis. Depan ya berarti ya. Depan sini ya. Oke, depan. Terus masih lagi ya. Mas. Ini aja dikit. 1, 2, 3, 4. Ini terlalu banyak, Mas. Oh, depan. Banyak. Oh, Ini kasih ini aja, terlalu banyak ini. Enak. Gak yang nembak kan ini yang nembak. Yang nembak tadi siapa yang nembak Elisa? Kan sini yang nembak. Belakang apa depan pindahnya? Belakang. Pindah belakang. Aturannya gitu. Aturannya begitu. Ayo cepet. Aturannya gitu. Ayo aturannya begitu. Berapa menit? 1 menit, Mas. 1 menit. Oke, itu timernya 1 menit lagi. Fokus. 1 menit lagi. Pasukan siap. Bersedia. Siap. Door. Ini pindah. Yo, pasukan siap, bersedia, siap, door. Ya, cepat. Pasukan siap, bersedia, siap, door. Ya, habis waktunya. Kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Tenggelam 2 kapal. Silakan duduk semuanya. Aduh. Ya kan, biar fair kan. Selama ini kan cuma Om Daniel yang teriak-teriak, kalian gak teriak-teriak. Ya kan? Setidaknya dari permainan ini kita bisa belajar ya bahwa semua orang itu sebenarnya punya potensi untuk berhasil. Nyatanya Elisa berhasil menenggelamkan 2 kapal. bahkan di kapal yang ketiga saja teman-temannya jangan belakang, jangan. Tapi untung Elisa melatih fokus. Jadi kapalnya yang terbaru ini selamat. Tepuk tangan buat Elisa.
Artinya kan belajar dari kegagalan ya. Jadi teman-teman yang kapal terakhir tadi, jangan kamu terus buru-buru sangka ya toh. Elisa tadi itu memang sengaja ngalah. Sengaja ngalah tapi teman-temannya yang kalah ya toh. Rugi akhirnya. Oke, nah itu tadi permainan simulasi namanya Go Get Them. Apa artinya? Bahwa ketika kita mau jangkau jiwa, kita mau selamatkan orang. Seringkali itu kita harus punya koordinasi yang baik. Dan semua harus fokus dengan tugasnya masing-masing. Ada yang harus ngeliatin aba-aba begitu ya. Kemudian ketika dia ditembak aba-abanya, dia harus langsung pasukan siap gitu kan. Akhirnya menggerakkan roda-roda depannya. Itu yang terjadi dalam gereja. Kalau gereja koordinasinya buruk, ya makin lama makin habis. Gereja komunikasinya buruk, makin lama makin habis. Tapi kalau gereja komunikasinya baik, solid, orang-orangnya kompak, makin lama makin nambah. Kenapa? Karena mereka kompak, arahnya jelas. Dan mereka semua punya kesehatian, sepakat gitu ya. Walaupun kayak tadi kelompok terakhirnya Elisa tadi kan penuh ketakutan. Jangan, Elisa sendiri, aku depan aja. Tapi yang lain harus siap menerima. Ada anggota baru, perhatikan. Ada anggota baru, itu ada resiko bertambah. Resikonya nambah nggak dengan anggota baru? Resiko salah nambah. Misalkan ada anggota baru, dia orangnya susahnya bukan main. Resikonya nambah. Tapi potensinya nambah nggak? Nambah, karena setiap orang pasti punya potensi. Nah teman-teman, saya mau bahas dengan cepat aja sesi terakhir mengenai membahas memenangkan jiwa-jiwa. Kita sudah belajar sesi pertama menang atas maut. Kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa menang atas maut. Teman-teman percaya bahwa kita percaya Yesus, maka kita pasti diselamatkan, amin. Yang percaya angkat tangan, katakan kanan kirimu, ketemu di surga ya. Iya, kita semua orang percaya ada jaminan keselamatan bersama dengan Tuhan. Ya. Yang kedua kita belajar apa? Menang atas godaan, menang atas pencobaan. Kita percaya sama Yesus pasti masuk surga. Yes, tapi masalahnya kamu nggak langsung mati. Kamu masih hidup. Jadi kamu harus menjaga hidupmu menang atas pencobaan, atas godaan, supaya mahkota kehidupan itu tetap kamu terima. Kemudian kita belajar iman yang berkemenangan. Sesinya Mas Grand. Bahwa ternyata iman itu bisa mendorong kita untuk menaklukkan kemustahilan. Ada orang lumpuh, dia pengen sembuh. Tapi mereka kesulitan karena begitu orang banyak mengelilingi Yesus. Apa yang mereka lakukan? 4 orang menandu orang yang lumpuh ini. Bahkan ketika gak bisa masuk ke dalam rumah, apa yang mereka kerjakan? Naik ke atap, ngapain lagi? Jebol. Anda bayangkan ketika jebol atap itu, orang-orang di bawahnya kan misalkan kelilipan gitu ya. Bakar misalkan gitu kan. Rumah orang kok main dijebol. Tapi mereka punya keyakinan, asalkan temanku yang lumpuh ini ketemu sama Yesus, dia pasti sembuh. Nah iman yang seperti itu, iman yang mendatangkan kemenangan. Kemudian kita juga belajar bahwa setiap kita ternyata pemenang-pemenang masa depan. Kenapa? Karena kehidupan yang lama kita nggak bisa kita rubah. Kehidupan masa lalu kita nggak ada yang bisa dirubah. Saya tahu beberapa cerita masa lalu teman-teman, ada yang dari keluarga broken home, ada yang dari keluarga yang maaf, mungkin Anda ditinggal oleh orang tua sudah dipanggil Tuhan sejak Anda masih kecil. Perjuanganmu butuh kekuatan yang ekstra, masa lalumu gak bisa berubah, tapi kamu tetap punya peluang masa depan yang lebih baik. Selama bersama dengan Yesus, masa depanmu pasti baik, amin. Cek, lihat Mas Udin masa lalunya juga, ya dia harus berani keluar dari zona nyamannya. Dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang puji Tuhan masa depannya baik. Tuhan pakai dia untuk jadi berkat di tempat dia sekarang berada. Tapi kalau melihat Mas Udin yang kira-kira ya tahun 2005, 2006, 2008 gitu ya. Ya mungkin ya gitulah gitu ya. Kayak dia tole-tole pada umumnya gitulah gitu kan. Tole-tole pada umumnya gitu ya. Aduh, tapi bagaimana Tuhan rubah hidup beliau untuk jadi pemenang masa depan. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Kalau saya bisa, teman-teman juga bisa. Amin. Kemudian kita juga belajar mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Tadi pagi Tante Putri sudah bahas itu. Ya, Petrus malam-malaman jala ikan gak dapat apa-apa. Tapi ketika dia beriman pada Yesus, dia percaya apa yang Yesus katakan, dia rubah kegagalannya jadi kemenangan. Yang ini Om Daniel mau tutup dengan perihal memenangkan jiwa-jiwa. Kenapa hal ini penting?
Karena ini terkait dengan keputusan teman-teman. Kamu mau kosongkan surga atau kamu mau kosongkan neraka? Semangatnya adalah semangat seperti itu. Kalau teman-teman tidak menyelamatkan teman-temanmu di luar sana, surga yang dikosongkan. Dalam arti bukan benar-benar kosong, tetapi ada orang-orang yang harusnya bisa selamat, tetapi karena kita nggak menjangkau mereka, mereka binasa. Ini keputusan kita. Makanya saya dorong mari kita menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau teman-teman diberkati, percaya Yesus, hidupmu diubahkan, jangan egois. Bahwa orang lain juga untuk mereka dimenangkan kenal Yesus, hidupnya diubahkan. Itu yang harus teman-teman kerjakan. Ayat yang akan kita baca di sini ya. Saya akan baca dengan cepat aja supaya teman-teman juga nggak ngantuk. Saya akan ngebut aja ini ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri Allah, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran manusia. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah, siapa yang percaya bahwa kamu adalah utusan Kristus, tepuk dadamu. Kamu utusan Kristus. Yesus utus kamu, sebagaimana Yesus utus saya. Ya kan Om Daniel pendeta? Enggak, pendeta kan baru 2 tahun terakhir ini. Sebelumnya saya juga jemaat biasa. Masa muda saya kurang lebih seperti teman-teman. Tapi begitu saya menyerahkan diri jadi utusan Kristus, Tuhan pakai saya. Teman-teman adalah utusan-utusannya Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, ada jaminan kepastian keselamatan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Amin. Hidup yang lama sudah berlalu, diganti dengan hidup yang baru. Dalam hidup yang baru ini, actually semua benar-benar baru. Semuanya benar-benar baru. Yang lama cuma ya wajah kita lama ya. Ya kalau tampilan ya tetap lama, tapi hatinya baru, rohnya baru, semangatnya baru. Hidup yang baru ini punya tugas yang baru, punya tanggung jawab yang baru, yaitu menjadi utusan Kristus. Apa artinya hidup yang baru tapi kok nggak punya tugas yang baru? Ngapain punya hidup yang baru tapi tugasnya nggak baru? Hidup yang baru misinya pasti baru, hidup yang baru semangatnya pasti baru. Hidup yang baru, nilai-nilainya atau value-value-nya pasti baru. Kalau baru, pasti akan ada sesuatu yang tampak menonjol. Sesuatu yang baru itu akan menonjol. Temanmu datang ke sekolah pakai sepatu baru, itu menarik perhatian. Sepatunya baru. Temanmu di tongkrongan tiba-tiba bawa pacar baru gitu. Pacarnya baru gitu kan. Datang bawa motor baru, motornya baru gitu kan. Habis operasi hidung, hidungnya baru gitu kan. Apapun yang baru itu akan menarik perhatian. Hidup yang baru harusnya menarik perhatian karena ada sesuatu yang baru di sana, yaitu misi yang baru. Nah, saya mau langsung bahas apa saja sebenarnya yang Allah kerjakan dalam hidupmu untuk menjadikanmu utusan Kristus. Apa saja yang Allah kerjakan? Yang pertama, perhatikan, Allah menjadikan kita ciptaan baru. Jadi siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kainos ketesis. Kainos ketesis. Katakan kainos ketesis. Kainos itu baru atau fresh. Benar-benar baru, ini fresh gitu. Ketesis itu adalah creation atau ciptaan. Jadi kainos ketesis adalah ciptaan yang baru. Anda, saya adalah ciptaan yang baru. Perhatikan gini, manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, itu adalah bentuk manusia yang lama. Karena sudah diciptakan oleh Allah, tapi karena pemberontakan gak taat sama Allah, dibilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan buruk, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Apa yang manusia lakukan? Dimakan. Itu artinya melawan perintah Allah. Rusaklah manusia.
dosa masuk dalam hidup manusia. Ciptaan yang pertama dulu, manusia diciptakan di Taman Eden sudah menjadi rusak. Makanya orang yang percaya kepada Yesus dikatakan ciptaan yang baru. Tidak lagi dikuasai naluri dosa, tapi Anda betul-betul jadi baru. Nah, perhatikan teman-teman, kata-kata ini. Ayat tadi kan bilang begini, yang ada dalam Kristus ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Perhatikan, yang lama itu bahasa aslinya arkaios, artinya purba. Yaitu yang tadi saya cerita, manusia yang diciptakan di Taman Eden yang akhirnya jatuh dalam dosa, kemudian dikuasai naluri dosa, itu adalah ciptaan yang lama, itu adalah ciptaan yang lampau, ciptaan yang purba kala. Tapi yang percaya sama Yesus itu menjadi fresh, jadi baru lagi. Jadi kita seperti menjadi betul-betul ciptaan, seperti Tuhan menciptakan lagi manusia jenis baru yang semestinya, saya harus katakan semestinya, yang semestinya tidak dikuasai naluri dosa. Tidak seperti manusia lama yang jatuh dalam dosa. Kevin nangkap? Manusia yang lama dikuasai naluri dosa, ada manusia yang baru. Jenis manusia baru ini adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Anda percaya kepada Yesus? Berarti Anda jenis manusia yang baru. Jenis manusia yang baru ini semestinya tidak dikuasai naluri dosa. Semestinya. Yang lama atau yang arkaios itu purba, sudah berlalu, parikomai. Parikomai itu bukan cuma berlalu, tapi bahkan dikatakan sudah meninggal, sudah binasa. Yang meninggal, yang binasa itu sudah tidak bisa lagi berkuasa, sudah nggak ada daya. Jadi kalau kamu percaya Yesus, harusnya model-model manusia lamamu sudah mati, sudah binasa. Kalau dulu kamu suka ngomong kotor, apa ngomong kotor? Sampah, misalkan. Oh ya enggak dong, apa dong ngomong kotor? Kata-kata yang buruk gitu. Brengsek kamu gitu kan. Apalagi bos, kalau orang Jawa bilang itu pisu-pisuan, itu sudah berlalu, enggak muncul lagi. Setiap kali mau ngomong seperti itu, ada seperti sesuatu yang menahan diri kita. Dulu suka marah, sekarang bisa menahan kemarahannya. Dulu suka menonton hal-hal yang enggak pantas, sekarang berhenti melakukan itu. Aku mau betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah itu artinya yang lama sudah berlalu, sudah mati, sudah binasa. Yang baru, tadi kita sudah ngerti, baru itu kainos, artinya baru dan fresh, sudah datang. Kata sudah datang ini aslinya menggunakan kata ginomai, artinya dia sudah lahir atau bangkit. Kenapa bangkit? Karena yang lama sudah mati. Ketika bangkit dia menjadi jenis yang baru. Mati kemudian bangkit menjadi manusia jenis yang baru. Nah itulah kita. Siapa yang menerima berkat-berkat yang seperti ini? Siapa yang menerima berkat-berkat bahwa hidup yang lama bisa diubahkan jadi baru? Siapa yang menerima berkat seperti ini? Adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Tadi kan ayatnya bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Artinya berkat ini, berkat yang lama menjadi baru ini, adalah berkat milik orang-orang yang di dalam Kristus. Jadi kuncinya adalah di dalam Kristus. Pastikan teman-teman di dalam Kristus. Makanya saya tekankan kemarin, apapun yang terjadi jangan tinggalkan Yesus ya. Amin. Walaupun ada cowok yang gantengnya luar biasa, JJ misalnya, besok kamu ketemu ada cowok putih, cakep, tinggi, kayak tiang bendera gitu ya. Kayak Titan, tahu ya Titan ya? Ya enggak gitu juga lah. Pokoknya tinggi, cakep, putih sekali, baik. Tapi dia bilang, J, mau enggak kamu menikah denganku? Tapi tinggalkan Yesusmu, ikut sama aku. Kamu bilang gini baik-baik sama cowok itu, denger baik-baik bro gitu kan. Model kayak kamu, aku bisa dapat banyak di pasar Senen. Tapi kalau Yesusku, the one and only, hidup matiku buat Yesus. Amin. Harus berani ngomong gitu. Amin C. Yang cowok-cowok juga gitu. Wah cewek ini, tapi om dia cantik banget om. Wah dia kacamataan cantik. Dia manis. Siapa kacamataan di sini?
Weh, cantik, dia lemah lembut, dia mau sama aku om, tapi syaratnya satu om, aku harus ikut dia. Kan cuman sementara om, nanti pelan-pelan aku tarik dia untuk ikut Yesus. Iya kalau dia yang ikut Yesus, kalau kamu yang ikut dia gimana? Apakah kamu mau tukar Yesus hanya untuk kesenangan semata? Kalau pas dapat kerja juga gitu. Ini kamu harus kerja ini, gajinya bagus nih, gini. Tapi kayaknya kamu hari Minggu harus masuk deh. Kamu akan sulit untuk masuk gereja. Gak apa-apa pak, kan kita bisa bergereja lah pakai YouTube pak sekarang. Awas pelan-pelan. Kayaknya bisa pakai YouTube pelan-pelan. Tapi kamu kehilangan komunitas. Kamu kehilangan teman-teman satu gereja yang akan senantiasa support kamu. Hanya karena ditawari pekerjaan seperti itu. Belum lagi kalau kamu naik jabatan ya, tapi KTP-nya diganti agamanya. Agama apa pak? Ya agamanya jangan Kristen lah, yang lain misalkan. Hati-hati, apapun yang terjadi sekali Yesus selamanya. Halo, sekali Yesus selamanya? Sekali Yesus selamanya? Amin ya. Nah teman-teman yang kedua, perhatikan. Kalau yang pertama tadi Allah menjadikan kita ciptaan baru. Yang kedua Allah ingin berdamai dengan manusia. Manusia dulu berusaha berdamai dengan Allah. Gak bisa-bisa. Apapun yang manusia lakukan, berusaha untuk mengorbankan korban bakaran, berusaha untuk nyembah patung-patung, gunung-gunung, pohon-pohon, berusaha untuk mencari Allah dengan caranya sendiri, gak bisa. Tapi ketika belas kasihan Allah itu tiba, ketika genap waktunya, kata Rasul Paulus, ketika genap waktunya belas kasihan Allah muncul, Allah ingin berdamai dengan manusia, bisa gak terjadi perdamaian itu? Bisa, kenapa? Allah lebih kuat daripada kita. Jadi perhatikan, Allah ingin berdamai dengan manusia. Ini semua dari Allah. Beruntung loh. Allah yang ingin pertama-tama berdamai sama kamu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gak? Yang dari Cikarang, yang dari Solo, Anda datang ke tempat ini, Mas Udin bilang, aku pengen banget tuh anak-anak Cikarang bisa ikut retret. Loh, percaya gak bro? Tuhan itu lebih pengen lagi ketemu sama mereka. Anda datang ke tempat ini, aku pengen ketemu sama Tuhan. Lu percaya gak? Tuhan lebih pengen ketemu sama kamu. Kamu bilang, aku pengen nyembah Tuhan lebih lagi. Aku pengen menyenangkan hatinya lebih lagi. Lu percaya gak? Tuhan tuh lebih pengen menyenangkan hatimu. Nangkep? Karena semua ini datangnya dari. Begitu kamu bilang, Tuhan aku mau berdamai sama kamu. Lah itu yang kuinginkan dong anakku. Begitu kamu buka hati pengen berdamai. Oh loh ya pasti tak rangkul, ya pasti tak peluk, ya pasti tak pulihkan, ya pasti tak berkati. Karena itulah yang aku inginkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nangkep maksud saya? Jadi Anda rindu datang untuk retret, loh Tuhan lebih rindu. Entah gimana caranya, Tuhan atur semuanya supaya Anda bisa berangkat ke tempat ini. Karena Tuhan lebih rindu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan teman-teman semua. Kenapa hubungannya harus diperdamaikan? Emang ada masalah antara Tuhan dengan manusia? Iya dong, karena hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Perhatikan ini teman-teman. Roma 8 ayat yang ke-7 bilang begini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan, saya mulai dari ayat 6 sampai 8, tapi Alkitab yang versinya beda ya, versi TSI. Perhatikan, bila tujuan hidup kita, bila tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, kita akan berakhir dalam kebinasaan. Tapi bila tujuan hidup kita dipimpin Roh Allah, kita mendapatkan hidup yang kekal dan merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Lanjut lagi, bila tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan naluri kita yang berdosa, berarti kita memusuhi Allah. Karena naluri yang berdosa selalu bertentangan dengan hukum Allah, sehingga kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Orang yang hidup menurut naluri berdosanya sendiri tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan, Om Daniel mau ringkas ini, ayat-ayat ini, tak ringkas. Perhatikan baik-baik ya. Nih, manusia rusak dan bobrok. Kalau mengikuti naluri dosanya akan berakhir dalam kebinasaan. Kalau mengikuti naluri dosanya, manusia ini memusuhi Allah. Kalau terus mengikuti naluri dosanya, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berakhir dalam kebinasaan, memusuhi Allah, tidak berkenan kepada Allah, sehingga perlu diperdamaikan. Kamu perlu diperdamaikan sama Tuhan. Caranya gimana?
ayat yang tadi kita baca di awal, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Caranya gimana? Yuk responi keinginan Allah. Allah ingin berdamai. Kamu mau gak berdamai sama Allah? Halo, Allah ingin berdamai. Kamu mau berdamai dengan Allah? Responi, Allah ingin berdamai sama kamu. Yang kedua, terima dan percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Anda sudah terima? Menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat itu harus katakan dengan mulut, percaya dalam hati. Anda sudah lakukan? Semua orang di tempat ini ada yang belum mengakui dengan mulutnya, percaya dalam hatinya. Ada yang belum? Yang secara ngomong, Tuhan Yesus, aku percaya dan mengaku dengan mulutku, percaya dengan hatiku bahwa Yesus adalah Tuhan, Kristus itu Mesias, Juru Selamat bagi hidup saya. Ada yang belum seperti itu? Sudah semua? Sudah semua? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, milikilah komitmen untuk hidup baru. Tinggalkan dosa. Sebab dosa itu adalah perseteruan melawan Allah. Kamu masih menikmati dosa, artinya kamu menikmati permusuhan dengan Allah. Saya mau tanya, kalau Anda bermusuh dengan Allah, kira-kira Kevin atau Jeremy ini, kamu bermusuhan dengan Allah, kira-kira Kevin kamu jadi apa? Jadi batu. Namanya jadi Kevin penyet. Kevin geprek, tahu enggak? Karena kita bermusuhan dengan pribadi yang kuasanya luar biasa. Tidak ada seorang pun bisa bertahan bermusuhan dengan Allah. Jadi jangan pernah selama-lamanya tinggal dalam permusuhan dengan Allah. Kamu harus punya komitmen hidup yang baru, meninggalkan dosamu. Komitmen ya, apapun yang terjadi, yang segala buruk-buruk dibuang. Yang ketiga, cepat aja saya. Yang pertama tadi apa? Bahwa Allah menjadikan kita ciptaan yang baru. Yang kedua, Allah ingin berdamai dengan manusia. Dan yang ketiga, Allah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita semua. Ayat yang ke-18 sampai 21 ini dikatakan, ada kata-kata ini. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sekarang pelayanan pendamaian itu Om Daniel sudah pegang. Om Daniel dari usia 1 SMA, 2 SMA sudah berkhotbah memberitakan seperti ini. Sampai hari ini tidak berhenti. Apa yang Om Daniel lakukan, Om Daniel sekarang percayakan juga sama teman-teman semua. Sekarang mulai hari ini kamu adalah utusan-utusan Kristus dan saya yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan berita pendamaian. Sekarang saya pun mempercayakan kepada teman-teman semua berita pendamaian. Berita pendamaian tentang apa? Tentang pendamaian Allah dengan manusia. Allah ingin berdamai, apakah manusia mau berdamai? Itulah Injil. Bahwa Allah ingin berdamai dengan manusia. Teman-teman, kita semua ini dipercaya berita pendamaian dari Allah. Dia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Jadi kalau misalkan saya lagi nasihati Eka, siapa sebenarnya yang sedang menasihati Eka? Allah dengan perantaraan Om Daniel. Anggap, perhatikan kata-kata ini. Kami utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Anggap, kalau saya menasihati JJ atau Kosafar menasihati JJ misalkan. Siapa yang menasihati kamu? Kosafar? Tuhan melalui Kosafar. Nangkep? Ada orang siapapun yang menasihati kita. Itu datangnya dari Allah. Kesia juga sama. Kalau Om Daniel nasihati Kesia, bukan Om Daniel yang menasihati kamu, tapi Allah menasihati kamu lewat perantaraan Om Daniel. Kalau kamu menasihati temanmu, siapa sebenarnya yang menasihati temanmu? Kamu? Bukan. Siapa? Allah, tapi melalui Anda. Keren gak? Kita jadi perantaraan. Keren gak? Kamu ditangkap sama Tuhan. Jadi jubirnya Tuhan. Jadi juru bicaranya Tuhan. Keren David? Mau jadi juru bicaranya Tuhan. Kemarin saya sharing sama Mas Nunus.
Kalau misalkan lagi beli, ada orang jual roti bakar, nasi goreng atau apapun, saya punya kesempatan buat ngobrol. Kadang-kadang itu yang saya obrolkan. Pak, rame apa sepi? Rame, dalane. Rame dalane itu rame jalannya gitu ya. Lalu saya ngobrol. Kalau bulan puasa misalkan, puasa enggak Pak? Kalau bahasa Jawanya, siam mboten Pak? Siam, wah lagi harus gitu, semangat Pak. Puasa no. Oh enggak puasa, lu kok enggak puasa kenapa Pak? Wah saya enggak sempat Pak. Puasa Pak. Ya kan kita enggak nyender sama Gusti, nyender sama siapa? Pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Berikan jalan untuk kabar baik masuk pelan-pelan. Kalau teman-teman belum bisa langsung dengan orang asing, minimal dengan keluargamu. Siapa? Papahmu mungkin belum percaya sama Yesus. Mamahmu mungkin, saudaramu mungkin, sahabatmu mungkin, siapapun itu. Anda adalah utusan-utusan Kristus untuk memberitakan berita pendamaian. Perhatikan, kita nggak hanya diselamatkan, kita nggak hanya dipulihkan, kita nggak hanya diberkati, tapi kita juga percaya. Daniel Raharjo yang dulu bukan cuma diselamatkan, Daniel Raharjo yang dulu bukan cuma dipulihkan, Daniel Raharjo bukan cuma diberkati, tapi Daniel Raharjo dipercaya sama Tuhan. Daniel, aku mempercayakan kepadamu jemaat Tuhan di MCC, di Metanex, orang-orang yang kamu jumpai. Teman-teman murid-murid rohani saya, anak-anak rohani saya tidak hanya terbatas di MCC. Ada beberapa yang nyebar di mana-mana, nyampur gitu ya. Mereka tidak bergereja satu dengan kami, tapi mereka anak-anak rohani saya. Masih sering komunikasi dengan saya, WA dengan saya, ngobrol, sharing dan segala macam. Tugas saya memastikan mereka tetap berjalan dalam realnya Tuhan dan memastikan mereka pun juga jadi utusan-utusan Kristus, memberitakan berita pendamaian. Sama dengan teman-teman, kamu harus jadi agen-agennya Tuhan. Kayak Anda suka nonton film action tuh, agen rahasia. Jason Bourne, apalagi Mission Impossible, agen-agen rahasia, keren kan? Anda lebih keren, kamu tuh agen rahasianya kerajaan Allah loh, yang memberitakan berita pendamaian. Kalau agen-agen rahasia di film-film itu keselamatan negara yang sedang dipertaruhkan, Anda keselamatan jiwa-jiwa yang sedang dipertaruhkan. Kalau Anda malas-malasan, Anda tutup mulutmu, kamu kunci mulutmu gak mau beritakan Injil, kebinasaan itu menjadi kepastian milik orang-orang yang kamu gak injili itu. Mereka yang gak percaya, kebinasaan itu jadi bagian mereka. Sudah siapkah Anda menjadi utusan-utusan Kristus, memberitakan berita pendamaian kepada orang tuamu? Siapa yang orang tuanya belum percaya Yesus, angkat tangan. Ada? Yang orang tuanya belum? Tinggi. Cuman satu orang aja? Gak ada lagi? 2, ada lagi? Yuk angkat tangan, jujur aja, enggak apa-apa, nanti kan berdoa. Ada yang orang tuanya, entah bapaknya, entah ibunya belum percaya sama Yesus? Angkat tangan. 3. Thank you. Adakah orang tuanya yang percaya sama Yesus, tapi sama sekali atau bahkan lama sekali tidak bergereja? Angkat tangan. Loh, lebih banyak lagi. Tuhan. So, itu PR-mu, itu tugasmu, orang tuamu. Bagaimana caranya supaya hubungan bapakmu itu, ibumu itu diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kemudian saudaramu. Siapa yang saudaranya di sini kandung, entah kakak, entah adik, ada yang belum percaya sama Yesus? Angkat tangan. 1, 2, 3. Waduh, lumayan. Mita, Hana, kamu rela? Sesakit hatinya kamu sama saudaramu, sekecewa-kecewanya kamu sama saudaramu. Namanya saudara kan kadang-kadang kita suka berantem ya, wajar sama saudara. Tapi kamu rela kalau mereka binasa dalam kekekalan? Itu tugasmu, bukan tugas saya, bukan tugas pendetamu, bukan tugas siapa-siapa. Itu tugasmu. Sahabat kita, siapa yang sahabat dekatnya? Banyak atau ada yang belum percaya Yesus? Angkat tangan. Sahabat-sahabatmu tuh. Apa om, kan mereka yang penting happy, yang penting mereka. Teman-teman dengerin baik-baik. Hari ini ketika saya ngomong mari kita memberitakan Injil ini, mari kita memenangkan jiwa-jiwa ini, saya mendorong teman-teman hanya untuk cerita tentang Yesus. Saya tidak mendorong teman-teman untuk memastikan orang ini untuk segera ganti KTP-nya,
Oh, saya nggak dorong teman-teman untuk ngajak temanmu ini untuk segera datang ke gereja. Enggak. Yang bisa menginsafkan orang, yang bisa merubah hati seseorang dari tidak percaya kepada Yesus dan bisa menjadi percaya, itu siapa? Roh Kudus. Bukan saya, bukan kamu semua. Roh Kudus yang bisa membuat orang percaya sama Yesus. Tapi yang harus memberitakan itu kita. Ngomong aja sudah cerita. Atau sambil lewat. Atau ketika kamu tahu sahabatmu lagi drop, lagi down, dia lagi nggak baik-baik saja, kamu WA sama dia, aku berdoa buat kamu ya, kiranya Tuhan yang akan tolong kamu. Gak harus langsung ekstrim. Kamu kalau nggak percaya sama Yesus ya, tahu nggak kamu, digoreng pakai teflon di neraka kamu. Lihat gosong, terus kamu ditusuk, ditombak gitu. Terus ususmu keluar, wah, gitu. Terus nanti utuh lagi, habis itu ditombak lagi. Enggak, bukan gitu. Anda tidak sedang menakut-nakuti orang. Memberitakan tentang Yesus, memberitakan Injil itu hal-hal yang sederhana. Tuhan berkati ya Mas. Atau kalau bapakmu, Pak Tuhan berkati. Ada waktu Anda doakan bapakmu. Kalau dia sakit, Pak boleh enggak aku berdoa buat bapak? Apa bisa? Oh bisa. Anda aja yang kadang-kadang malu, gengsi, takut dan segala macam. Lawan rasa itu. Bisa. Karena kamu kan umat pemenang. Ya, temanmu atau siapapun yang kita jumpai. Kita adalah utusan-utusan Kristus yang bertugas memberitakan berita pendamaian. Untuk apa kita memberitakan berita pendamaian ini? Untuk apa kita memberitakan kabar baik ini? Agar mereka yang kita kasihi mengalami hidup yang diperdamaikan dengan Allah. Kenapa toh harus diperdamaikan dengan Allah? Karena hidup yang diperdamaikan dengan Allah adalah hidup yang utuh, hidup yang penuh. Sekali lagi saya bilang, ini bukan tentang menjadi kaya, ini tentang menjadi utuh, menjadi penuh. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah utuh, kamu sudah penuh, gak butuh gombalan-gombalan cowok-cowok mental kerdus. Cewek-cewek, anak-anakku perempuan. Kalau kamu sudah utuh dan puas dengan Yesus, kamu gak takut kehilangan cowok-cowok yang cuman cara ngomongnya toksik, perlakuannya gak baik. Buat apa? Kamu gak takut kehilangan orang-orang kayak gitu. Kalau kamu utuh, kamu penuh karena kamu punya Yesus, kamu gak akan selalu dikecewakan mengingat masa lalumu. Kenapa orang tuaku pisah? Kenapa orang tuaku pergi? Kenapa orang tuaku gini? Kenapa saudara? Gak utuh lah, gak perlu lagi, gak butuh lagi. Kenapa? Kamu sudah utuh, kamu sudah penuh. Itu yang dimaksud Tuhan ketika Tuhan Yesus ngomong kalimat ini. Pencuri atau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, ayat ini sering diartikan orang hidup dalam kelimpahan itu kaya. Padahal bukan. Artinya hidup dan hidup dalam kelimpahan itu artinya hidup yang utuh, hidup yang penuh. Kamu sudah utuh lagi, gak perlu nyari. Kemarin Pak Heri bilang kepingan-kepingan, itu kan ngomongnya kalau kekompakan tim. Tapi kalau suasana hatimu atau jiwamu yang kosong itu kepingan yang hilang itu namanya Yesus. Mau kamu ganti dengan seks gak akan bisa. Mau kamu ganti dengan pornografi gak akan bisa. Mau kamu ganti dengan pacaran gak akan bisa. Mau kamu ganti dengan hobi mancing lah, hobi motor lah, hobi game lah. Gak akan ada kepingan yang mampu nutup bolongnya hatimu itu selain yang namanya Yesus. Tapi kalau kamu udah dapat yang namanya Yesus, kamu menyatu sama Yesus, kepingan itu masuk blek utuh sudah. Pacarmu ninggalin kamu, maaf ya, kita harus putus, kita udah gak cocok lagi. Ternyata dia main api di belakang sama cewek lain. Cowok-cowok bilang enggak apa-apa, God bless you. Udah gitu aja. Cewek-cewek pacarmu ninggalin kamu, gini enggak apa-apa, aku punya Yesus. Kalau kamu sudah utuh, kamu sudah penuh, kamu gak perlu takut apa-apa lagi karena kamu rasa dipuaskan oleh Yesus. Jadi terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bangun nikmati relasi damaimu dengan Allah dan bagikan kesaksian Injil kabar baik kepada orang-orang yang kamu kasihi yang belum terima Yesus. Sekarang buka handphonemu. Buka handphonemu, cepat. Saya mau tutup. Musik maju ke depan. Buka handphone. Buka catatan atau notes.
Buka catatan atau notes. Cepat. Lalu tuliskan kata-kata yang saya ucapkan. Tulis, saya dikte, Anda tulis di notesmu itu. Ya, Tawangmangu 18 Juni 2024. Tulis. Handphone ada? Yang enggak bawa handphone tulis tangan enggak apa-apa. Yang enggak pegang handphone boleh tulis tangan enggak apa-apa. Di itu buku bukletmu. Itu tolong ambilkan buku buklet belakangnya Ana, itu ada buku buklet tuh yang masih kosong. Kasih ke teman, cepat saja. Kasih mereka buku, kalau ada pulpen kasihkan pulpen. Siapa yang enggak pegang HP lagi? Ini satu. Ada buklet, tinggal pakai pulpen. Yang enggak pegang handphone, pakai buku aja. Cepat. Tulis di notesmu atau tulis di bukumu Tawangmangu 18 Juni 2024. Sudah? Dalam nama Tuhan Yesus. Koma, saya, tulis namamu. Saya, kemudian Kevin, siapa misalkan, nama lengkapnya Kevin. Atau saya Daniel Raharjo misalkan. Tulis dalam nama Yesus, saya, nama lengkapmu, sudah? Sudah? Beriman dan yakin bahwa suatu hari sudah? Orang-orang yang saya kasihi ini, orang-orang yang saya kasihi ini. Titik 2. Terus tulis di bawahnya nama-nama orang-orang yang kamu mau doakan, yang mereka belum percaya Yesus, yang mereka mungkin percaya Yesus tapi lama tidak ke gereja. Mereka hilang, mereka lupa sama Tuhan. Tulis 1. Misalkan papahku. 2. Kakakku misalkan. Atau tulis namanya, boleh. Bahwa nama-nama ini tulis. Sampai mana tadi saya kalimatnya? Suatu hari orang-orang yang saya kasihi ini, tulis berapa nama, sampai kamu kehabisan nama. Tulis sampai enggak muncul lagi nama yang bisa kamu pikirkan. Sampai kamu kehabisan nama. Sudah habis namanya? Sudah kehabisan nama? Yang masih nulis nama, masih dapat nama lagi, tulis terus sampai kamu kehabisan nama. Om aku cuma nulis 2 nama, gak apa-apa. Om aku dapat 10 nama, gak apa-apa. Nama-nama, kenapa saya minta Anda nulis di notes? Supaya tiap malam Anda bisa doakan itu. Sudah? Kalimat di bawahnya tuliskan bahwa nama-nama ini suatu kali saat nama-nama ini sudah. Kalimat di bawahnya akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
melalui kabar baik yang saya sampaikan. Kabar baik itu Injil. Kabar baik itu adalah berita pendamaian. Melalui kabar baik yang saya sampaikan. Sudah? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah? Hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Selesai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Sekarang pegang handphonemu, tetap dibuka. Pegang handphonemu dan kita akan tutup sesi rangkaian kita selama retret ini dengan melihat nama-nama itu sambil kita berdoa, sambil kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati beliau, dalam hati mereka-mereka, dan lewat berita yang kita sampaikan, lewat Injil yang kita ceritakan, lewat kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan, hati mereka boleh tergerak. Buka handphonemu, tetap bisa lihat nama-nama itu. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan naikkan pujian ini, teman-teman yang bisa boleh ikuti saya sambil kita nanti berdoa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Handphonenya tetap dibawa. Kita berdoa nanti untuk nama-nama ini. Naikkan pujian ini. Hati yang mengasihi, Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Ya, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, yuk kita gandeng tangan sama-sama. Langsung sebelah-sebelahan. Semua gandengan tangan langsung sebelah-sebelahan. Ini kami Tuhan bersatu hati. Kami bergandeng tangan Tuhan. Kami anak-anak-Mu adalah utusan-utusan Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bahwa berita pendamaian ini akan keluar dari mulut mereka, akan keluar dari hati mereka, meluap dan diucapkan
untuk orang-orang yang mereka kasihi, orang tua mereka, papah mereka, mamah mereka Tuhan, kakak, adik, saudara-saudara mereka, kerabat, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mereka jumpai. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat kami yang bergandeng tangan ini, kami bersepakat, kami bersehati bahwa kami adalah anak-anak muda-Mu Tuhan, yang diutus menjadi utusan-utusan Kristus, membawa berita-berita pendamaian untuk orang-orang yang kami cintai. Dimampukan Tuhan, dimampukan kami bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Beri keberanian bagi kami, oh taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari angkat gandengan tanganmu, angkat ke atas bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya Tuhan. Oke teman-teman, saya akan berdoa buat teman-teman semua. Arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, tanda berserah, tanda siap diutus, dan juga tanda untuk kau akan terima berkat pengurapan dari tempat maha tinggi. Angkat tanganmu tinggi, dan saya akan berdoa untuk Anda semua. Terima ya Bapa kami yang di sorga, dari tempat ini Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang telah kami terima 3 hari 2 malam ini. Kami bangkit menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, dan kami memenangkan kehidupan kami ini, maupun juga memenangkan kehidupan orang-orang yang kami jumpai. Oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah turun kuasa dari tempat yang maha tinggi kepada setiap kami semua, agar kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Allah menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dipakai, diperlengkapi kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, orang-orang yang kami jumpai. Kami berdoa biarlah kami sungguh-sungguh menyampaikan berita pendamaian. Anak-anakku yang terkasih, dengarlah dan terimalah pesan daripada Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Dan ketahuilah, Tuhan senantiasa menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Terima kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan engkau akan menjadi saksi-saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dari keluargamu, circle pergaulanmu, bahkan sampai kota-kota, bahkan sampai bangsa-bangsa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, urapan dari tempat maha tinggi curahkan, diturunkan, diberikan, tangkap dan diterima. Terima kasih Bapa. Aku percaya siang hari ini Tuhan, ada kemenangan bagi sorga. Karena akan bangkit anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda yang siap diutus untuk pergi memberitakan Injil Kristus kepada siapapun yang akan dijumpai, agar semakin banyak orang mendengar dan menjadi percaya kepadamu, agar semakin banyak orang mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa untuk 3 hari 2 malam yang sudah kami lalui, kebersamaan, persaudaraan yang sudah kami lewati. Biarlah kebersamaan dan persaudaraan ini Tuhan tidak berakhir begitu saja, tapi boleh terus ada, terus boleh terbawa oleh kami, terus terikat dalam hidup kami, sehingga di kesempatan kemudian hari kami bertemu kembali, kami berjumpa kembali dengan orang-orang lain yang kami sudah selamatkan, mereka yang kami jangkau. Dan ketika kami berjumpa kembali untuk Next Revival 2025, kami akan melihat kemenangan besar terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan, penuaian besar terjadi. Karena pulang dari tempat ini, sekian banyak anak-anak muda ini Tuhan, mereka akan berkata-kata dengan gagah berani, menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang kebaikan Allah yang mereka terima. Dan setiap telinga yang mendengar, hatinya tergugah, hatinya percaya, hatinya tergerak, dan mereka mau menerima Yesus, mereka mau menerima Tuhan. Dan kami lihat tuaian raya dikerjakan oleh teruna-terunamu, oleh pemuda-pemudamu di tempat ini. Bagi Tuhan hormat, kemuliaan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekaligus mengakhiri Next Revival 2025 di tempat ini, di tahun ini. Dan kami bersyukur atas setiap berkat yang kami sudah terima dan nikmati. Kami akan berjumpa kembali di tahun depan dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dan ajaib. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan juga berdoa. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati sama berkata bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anda boleh salim kanan kirimu salaman lalu rangkulan, karena kita akan tutup acara kita ini sampai ketemu tahun depan ya. See you next year, see you next time. We'll miss you so much. Kita ketemu lagi waktu yang akan datang. Kasih salam teman-temanmu, kasih rangkul teman-temanmu sebelum kita akan akhiri acara ini. Oke. Puji nama Tuhan. Terberkati teman-teman selama 3 hari 2 malam. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk tempatnya masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan ucapan syukur kita karena kita boleh menerima berkat-berkat firman Tuhan, berkat-berkat melalui acara retret 3 hari 2 malam di tempat ini. Dan saya dapat titipan dari panitia sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Jadi kita mau siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan sama-sama memberi yang terbaik. Ya, teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di mana kami boleh menerima banyak sekali berkat-berkat melalui acara retret di tempat ini Tuhan. Kami rindu biarlah kami boleh membawa berkat ini tidak hanya sekedar kami simpan, tapi kami siap untuk membagikan kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan kami rindu untuk kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui acara retret di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan naikkan syukur bagi Allah kita, suka-sukamu Tuhan.
Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan. Dan sebelum kita mengakhiri dan menutup rangkaian acara retret, saya akan membacakan poin-poin yang teman-teman dapatkan melalui grup teman-teman selama 3 hari 2 malam, baik itu melalui malam pengakrapan, kemudian outbound kemarin, dan kemarin malam melalui penampilan-penampilan teman-teman ada penilaiannya, dan saya akan membacakan rekap dari hasil penilaian. Yang pertama adalah kelompok Gideon. Kelompok Gideon mendapatkan total nilai sebesar 435. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Gideon. Kemudian disusul oleh kelompok Simpson. Kelompok Simpson mendapatkan poin sebesar 550. Tepuk tangan untuk kelompok Simpson. Oke. Dan yang meraih poin tertinggi nomor 3 adalah kelompok siapa? Siapa? Kelompok Yosua sebesar 695. Dan menurut teman-teman, skor tertinggi pemenangnya siapa? Ya, untuk pemenang kelompok kedua adalah kelompok Musa sebesar 700 poin. Dan juaranya adalah kelompok Daud dengan memperoleh poin 1030. Oke, saya undang teman-teman dari kelompok Yosua, kemudian kelompok Musa, dan kelompok Daud sebagai pemenang atau juara pertama. Oke, kelompok Yosua dulu ya. Kelompok Simpson. Apa nih? Yosua ya yang juara 3. Silahkan maju ke depan. Ya, akan memperoleh bingkisan menarik dari panitia. Wow. Oke, untuk juara ketiga ini saya minta Kak Nunus untuk memberikan hadiahnya kepada juara ketiga. Yel-yel dulu ya. Oke, mau dong dapat hadiah yel-yel. Oke, siap? Monggo. Semangat sekali.
Mari Kak Nunus bisa. Ya. Ya, fotonya agak merapat. Ya, merapat. Ya. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan. Oh. Dan siap-siap untuk juara yang kedua, kelompok bisa kembali ke tempat. Kita itu man. Juara yang kedua, kelompok Musa. Yo, wah kelompok Musa. Wow, diam-diam dapat juara. Dan saya minta dengan hormat Ibu Nyoman untuk memberikan hadiah. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan yel-yel dari kelompok Musa. Oke, tepuk tangan, mari Bu Nyoman bisa memberikan hadiahnya kepada kelompok Musa. Juara 2 Bu Nyoman. TV 3 inch. Oh, yang paling pojok aja enggak apa-apa. Oke, merapat. Ya. Merapat lagi. Lihat kamera. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan pemenang dari rangkaian acara kita selama 3 hari 2 malam adalah kelompok Daud. Silakan maju untuk kelompok Daud. Ya. Wah, inilah wajah-wajah pemenang kita di tahun ini. Wait. Boleh yel-yel dulu? Ya. Wih, tepuk tangan untuk kelompok Daud. Saya minta dengan hormat Bapak Ruli untuk memberikan hadiahnya kepada pemenangnya, kelompok Daud. Ya, boleh merapat ke tengah. Ya. Lihat kamera. Oke, tepuk tangan kelompok Daud. Oke teman-teman, sudah lapar? Sudah lapar? Ya, puji nama Tuhan, kita sudah menutup rangkaian acara ini. Tapi sebelum kita tutup dan meninggalkan ruangan ini, kita akan sama-sama berdoa sekali lagi untuk menutup rangkaian acara kita selama 3 hari 2 malam di tempat ini. Saya minta dengan hormat Bapak Daniel Raharjo untuk memimpin kita di dalam doa. Cek. Teman-teman, yuk kita berdiri yuk. Kita tutup dalam doa. Mari kita akhiri retret kita 3 hari 2 malam ini ya dengan berdoa. Dan sebelumnya juga dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Cikarang, tepuk tangan. Ya, yang sudah jauh-jauh menempuh perjalanan. Sampai ketemu tahun depan, oke? Kalau Tuhan mengizinkan kita ketemu lagi. Atau kapan-kapan nanti kita yang main ke sana ya. Nah, asik juga kayaknya ya. Gimana Bro Udin?
Kapan-kapan kami main ke sana? Atau kamu aja pulang solo? Juga tepuk tangan buat teman-teman dari SMK Negeri 9. Kevin, Mita, sama Hana. Thank you, selamat datang. Buat teman-teman yang datang dari Cikarang, dari SMK 9 dan semuanya. Mohon maaf kalau sambutan kami selama 3 hari 2 malam kurang ya. Dan kalau misalkan ada bercandaan-bercandaan Om Daniel dan juga teman-teman di sini yang mungkin kelewatan menurut Anda, mohon maaf. Karena memang kulturnya di MCC itu bercandaannya agak ngeri-ngeri sedap seperti ini. Dulu saya pendiam, tapi semenjak kenal Pak Ruli saya seperti ini memang. Ya jadi saya orangnya pendiam, kalem gitu. Cuman setelah mengenal beliau-beliau ini jadi seperti ini ya. Jadi itu, dan kemudian nanti ketika pulang hati-hati di jalan, teman-teman yang dari Cikarang juga, Om Udin kalau capek istirahat karena masih jauh sekali ya, rest area pokoknya istirahat aja. Yang naik bis ingat jangan sampai ada yang ketinggalan dari sini ke parkiran bis maupun ketika nanti turun dari bis jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau dulu kayak ada yang ketinggalan tas, handphone, ngelacaknya sudah susah. Kami tidak bisa menjamin akan ketemu kalau seperti itu. Jadi ya hati-hati, betul-betul diperhatikan barang-barang bawaannya. Ya, sampai ketemu lagi di tahun depan. Tetap sehat selalu. Kita ketemu lagi di ibadah-ibadah yang akan datang untuk yang Metanex dan untuk semuanya. Sampai ketemu. See you when I see you. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan boleh curahkan bagi kami selama 3 hari 2 malam. Kami bersyukur untuk kehadiran teman-teman yang ada di tempat ini. Yang dari Cikarang, yang dari SMK Negeri 9, rekan-rekan dari Metanex sendiri Tuhan. Dan juga kehadiran-kehadiran hamba-hamba-Mu Tuhan yang mensupport acara ini. Untuk Pak Ruli, Bu Nyoman juga yang mendukung kami, menemani selama 3 hari 2 malam. Untuk Mas Adris, untuk Mas Udin dan juga Mbak Rita, semua Tuhan tanpa terkecuali. Setiap pendamping, bahkan juga rekan-rekan kami yang kemarin sudah turun atau tadi pagi turun. Kami berdoa, kami memberkati rekan-rekan ini semua Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan selama 3 hari 2 malam di tempat ini tidak sia-sia, tidak percuma, tetapi mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terlebih nanti Tuhan perjalanan pulang dari tempat ini yang ke Cikarang, Tuhan jagai, sertai. Oh Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Untuk Mas Safar yang akan mengendarai mobil, Tuhan berikan kekuatan, semangat, kesehatan, daya tahan tubuh, stamina, sehingga boleh tiba di Cikarang nanti dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan jagai, lindungi dari segala mara bahaya kecelakaan. Juga untuk rekan-rekan yang mengenakan bis nanti Tuhan turun ke Solo. Tuhan juga melindungi, menjagai, menyertai, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Juga kami yang naik motor, naik mobil, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berangkat dengan sehat sentosa, kami pulang ke rumah kami masing-masing juga dengan aman, dengan sehat, dengan sentosa dalam pertolongan daripada Tuhan semata. Sementara kami akan makan siang, Tuhan kuduskan, sucikan berkat yang sudah tersedia menjadi berkat kesehatan bagi tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan bila Tuhan menghendaki, bila Tuhan berkenan, kami akan berjumpa lagi tahun akan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi, dengan semangat yang lebih berkobar lagi, dengan jiwa-jiwa yang kami menangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang sebelum kita pulang bersama-sama, anak-anakku, bukalah kedua tangan-Mu dan mari arahkan pikiran-Mu, hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku pemuda dan remaja, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga penyertaan, persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah kita Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita semua mulai pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.